Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dibaca doanya bersama-sama dipandu oleh ketua kelas. Dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Selanjutnya silakan dibaca bersama-sama surah pendek surah Al-Fil. Dimulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bi hijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Terima kasih. Selanjutnya Bapak akan mengecek kehadiran kalian. Namun sebelumnya, bagaimana kabarmu anak-anakku sekalian? Alhamdulillah luar biasa. Yes. Oke, terima kasih. Saya cek kehadiran kalian hari ini. Mokhtar hadir, Pak. Lutfi, Muhammad Wasil, Wilda, Hadirah. Siti Maryama, Hadirah. Tauzia, Mukhtar, hadir, Pak. Muhammad Lutfi Tidak hadir, Pak. tidak hadir. Kenapa tidak hadir? Sakit. Sakit. Oke, ada suratnya? Ada. Oke, terima kasih. Mari kita doakan mudah-mudahan teman kalian yang sedang sakit hari ini mudah-mudahan cepat sembuh, bisa kembali belajar bersama kita. Amin. Baik, terima kasih anak-anakku sekalian. Pertemuan kali ini Bapak akan menjelaskan materi fikih. Namun sebelum kita mulai, Bapak mulai hari ini. Masih ingatkah pelajaran Bapak yang kemarin? Iya, Pak. Menjelaskan tentang apa? Tentang salat sunah makan. Oke, terima kasih. Adakah di antara kalian yang bisa menjelaskan pengertian sholat sunat makan? Ada, Pak. Oke, apa? Salat sunat makan adalah salat sunnah yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW yang tidak pernah ditinggalkan selama hidupnya. Oke, terima kasih. Selanjutnya, di antara kalian adakah yang bisa menyebut sholat sunat makan? Apa? Contohnya? Ya, Pak. Oke, apa? Sholat tarawih. Apa lagi? Tahajud. Oke, terima kasih. Berarti kalian masih ingat materi pembelajaran Bapak yang kemarin yang telah dijelaskan tentang masalah pengertian sholat sunat makan. Terima kasih. Biasa. Bukan semuanya bisa. Oke, hari ini Bapak akan melanjutkan pelajaran
Hikmah sholat sunat muakkad di sini dijelaskan bahwa adalah sangat banyak manfaatnya yang akan kita peroleh, antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah dapat menambah rasa cinta dan kedekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah hikmah dari salat sunat muakkad, bahwa rasa cintanya kita kepada Allah Subhanahu wa taala, rasa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ini adalah suatu hikmah yang pertama dari salat sunat muakkad. Yang nomor dua adalah menyempurnakan kekurangan sholat fardu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, maka nanti di antara kalian semua amalan-amalan manusia pada hari kiamat kelak nanti yang akan dipertanyakan pertama kali adalah masalah sholat. Oleh karena itulah anak-anakku sekalian, maka dianjurkan oleh Rasulullah ini adalah kita menyempurnakan sholat fardu dengan menambah amalan-amalan sholat sunat muakkad. Sunat muakkad. Maka dari itu bisa kita sempurna sholat fardu dengan memperbanyak amalan sholat sunat muakkad. Ini adalah yang nomor dua. Yang nomor tiga adalah menghapus dosa dan kesalahan yang telah kita lakukan. Bisa menghapus segala dosa yang telah kita lakukan. Hikmah yang nomor tiga dari sholat sunat muakkad. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis riwayat Imam Muslim, perbanyaklah sholat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidaklah engkau memperbanyak sujud karena Allah meninggikan derajatmu dan menghapus segala dosa-dosanya. Maka dari itu, dengan kita memperbanyak sholat sunat muakkad bisa menghapus segala dosa yang telah kita lakukan. Bisa dimengerti anak-anakku semuanya? Bisa, Pak. Oke, itu adalah yang nomor 3. Yang nomor 4, hikmah dari sholat sunat muakkad adalah jika dilaksanakan di rumah dapat bisa memberikan keberkahan bagi penghuni rumahnya, bisa mendapat keberkahan bagi pemilik rumahnya dengan kita rutinitas istiqomah melaksanakan sholat sunnah muakkad. Maka dari itu, walaupun kita tinggal di rumah, walaupun tidak mewah, tidak megah, tidak mapan, tidak bagus, tapi kita sebagai siswa yang tauladan istiqomah melaksanakan sholat sunat muakkad di rumahnya kita masing-masing, maka rumah itu kelihatannya indah, kelihatan berkah, baik berkah hidupnya, keluarganya, anak dan keturunannya semuanya. Ini adalah hikmah dari sholat sunat muakkad. Walaupun tidak di rumah mewah, tapi yang menghuni rumah itu bisa melaksanakan sholat sunnah muakkad, maka rumah itu sejuk, indah, berkah hidupnya, rezekinya, keluarganya dan sebagainya. Itu adalah hikmah yang nomor 4. Oke. Kemudian kita masuk pada macam-macamnya. Namun sebelumnya bisa dimengerti tentang masalah hikmah sholat sunat muakkad? Bisa, Pak. Masih. Masuk pada sekarang penjelasan Bapak akan masuk pada macam-macamnya. Bahwa macam-macam sholat sunat muakkad. Yang pertama adalah sholat sunat rawatib. Sholat sunat rawatib. Apa sholat sunat rawatib? Adalah
sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu, baik dilaksanakan sebelum atau sesudah sholat fardu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sholat sunat rawatib itu ada yang qobliyah, ada yang ba'diyah. Artinya bisa dilaksanakan 2 rakaat sebelum sholat duhur, 2 rakaat setelah sholat duhur, 2 rakaat juga bisa dilaksanakan sesudah sholat maghrib, 2 rakaat sesudah sholat isya, dan 2 rakaat sebelum sholat subuh. Ini adalah waktu pelaksanaan sholat rawatib. Ini berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW sebagai berikut. Ibnu Umar itu berkata, saya menjaga 10 rakaat amalan Nabi Muhammad SAW, yaitu 2 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat sesudah duhur, kemudian sesudah maghrib di rumahnya, 2 rakaat sesudah isya, dan 2 rakaat sebelum sholat subuh. Ini adalah amalan yang dikerjakan oleh Nabi Muhammad SAW. Maka dari itu, sholat sunat rawatib dilaksanakan di sebelum atau sesudah sholat fardu 5 waktu. Oke. Kemudian yang nomor 2 macamnya adalah sholat lail atau sholat malam. Apa itu sholat lail atau sholat malam? Nabi Muhammad SAW bersabda, dituliskan bahwa sebaik-baiknya sholat setelah sholat fardu adalah sholat malam. Sholat malam. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, tidaklah Nabi Muhammad SAW ditanya seseorang apakah sholat yang paling utama selain dari sholat fardu. Beliau itu menjawab, apa? Yaitu sholat pertengahan malam. Apa itu? Yaitu sholat tahajud. Sholat tahajud. Nih. Kemudian sholat tahajud ini memiliki beberapa hikmah. Yang pertama adalah mendapatkan macam-macam hikmah, tutur kata yang lembut, tutur kata yang sopan. Maka itu adalah hikmahnya orang yang selalu melaksanakan sholat tahajud atau sholat malam. Kemudian mendapat tempat yang dipuji dunia akhirat atau tempat tertinggi dunia akhirat. Orang yang istiqomah melaksanakan sholat tahajud. Ini adalah hikmah yang kedua. Hikmah yang ketiga adalah dihapus segala dosa dan kesalahannya. Berkah hikmah dari sholat tahajud, segala dosa kita bisa dihapus. Yang nomor 4 adalah menumbuhkan rasa optimis. Dengan kita melaksanakan sholat tahajud, keyakinan, kemantapan hidup, maka kita tambah percaya, tambah tenang, tambah tentram, tambah tenang hati. Rasa optimisnya kita tinggi dengan berkah adanya sholat tahajud. Kemudian yang nomor 3 macamnya adalah sholat tarawih. Adakah di antara kalian yang sudah melaksanakan sholat tarawih? Ya. Kapan waktunya? Setelah sholat isya. Pada bulan Ramadan. Maka di sini sholat tarawih adalah sholat sunnah yang dilakukan pada malam hari di bulan Ramadan. Berdasarkan hadis Rasulullah SAW, Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW menggemarkan qiyam Ramadan kepada para sahabat tanpa menyuruh mereka secara pasti, yang seraya bersabda, barang siapa beribadah di bulan Ramadan dengan penuh iman dan semata karena Allah, niscaya diampuni segala dosa-dosanya yang telah lalu. Maka dengan melaksanakan salat tarawih kita bisa juga menghapus dosa. Selanjutnya adalah salat witir. Nomor 4 adalah macamnya salat witir. Kapan waktunya salat witir? Adalah
Sholat sunnah yang dikerjakan pada malam hari dengan jumlah rakaat ganjil, waktunya yaitu setelah sholat isya atau setelah sampai terbit fajar. Hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ali radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah bersabda, "Wahai ahli Al-Quran, sholatlah witirlah kamu sekalian, sesungguhnya Allah itu ganjil atau satu dan suka kepada yang ganjil." Makanya dari itu sunat muakkad yang nomor 4 itu adalah sholat sunat witir yang dikerjakan setelah sholat isya sampai waktunya terbit fajar. Oke. Selanjutnya yang nomor 5 adalah sholat idain. Apa idain? Sholat lebaran, idul fitri dan idul adha. Sholat lebaran, idul adha dan idul fitri. Maka di sini dijelaskan bahwa sholat hari raya Idul Fitri dilaksanakan pada tanggal 1 Syawal Hijriah setelah umat Islam melaksanakan puasa selama 1 bulan. Itu waktu pelaksanaan sholat Idul Fitri. Kalau sholat Idain atau Idul Adha, waktunya dilaksanakan pada tanggal 10 bulan Dzulhijjah. Oke. Kemudian atas dasar perintah pelaksanaan sholat Idain adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Kautsar ayat 1 dan 2 sebagai berikut, yang artinya, sungguh kami telah memberimu, yaitu Muhammad, nikmat yang banyak, maka laksanakan sholatmu karena Tuhanmu dan lakukanlah sebagai ibadah dan berikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah dasar hukum melaksanakan sholat Idain atau sholat Idul Fitri dan Idul Adha, yaitu Idul Adha untuk kita di sini disunahkan untuk berkurban. Surat Al-Kautsar ayat 1 dan 2. Kemudian yang disunahkan untuk dikerjakan baik sebelum atau sesudahnya sholat Id, maka di sini memakai pakaian yang wangi atau memakai pakaian yang terbaik atau terbaik rapi. Ini disunahkan ya, disunahkan. Kemudian makan sebelum sholat Idul Fitri. Maka ketika kita hari raya Idul Fitri, maka disunahkan untuk makan. Tapi untuk sholat Idul Adha tidak makan, tapi itu disunahkan kita untuk tidak makan sebelum melaksanakan sholat Id. Kemudian adalah yang disunahkan dalam sholat Idain ini, pagi dan pergi dan pulangnya itu melewati jalan yang berbeda. Misalnya kita berangkat dari arah selatan, maka pulangnya kita balik ke arah barat. Itu adalah sunnah di dalam melaksanakan sholat Idain. Ketika perginya ke masjid itu lewat selatan arahnya, maka pulangnya lewat utara. Itu adalah sunnah sekali. Kemudian pada hari raya Idul Fitri mengumandangkan takbir sejak terbenam matahari sampai tanggal 1 Syawal. Ini perlu diketahui ya. Pembacaan takbir, menggema takbir di musola, di masjid, di rumah, di musola dan sebagainya, waktunya itu kalau Idul Fitri sejak terbenam matahari, terbenam mulai tanggal 1 Syawal itu sampai sholat Id, waktunya waktu maghrib sudah tanggal 1 Syawal, maka disunahkan kita berkumandang takbir. Tapi kalau Idul Adha beda. Idul Adha, hari raya Idul Adha, hari kurban, maka itu disunahkan sejak terbenam matahari tanggal 9-nya. Tanggal 9-nya itu di tanggal sampai hari tasyrik 11, 12, 13 itu disunahkan kita berkumandang dari tanggal 9 sampai tinggal hari tasyrik, yaitu 11, 12, 13. Itu adalah waktu sunnah kita mengumandangkan. Bedanya kalau Idul Fitri hanya terbenam matahari sampai selesai melaksanakan, tapi kalau Idul Adha
dari tanggal 9 sampai tanggal 13 hari tasrik. Nah, itu sekalian bisa dipahami? Oke, terima kasih kalau seperti itu. Baik, Bapak akan menarik kesimpulan terkait masalah materi yang Bapak jelaskan dari tadi, bahwa hikmah sholat sunat muakkad diantaranya adalah bisa menghapus segala dosa. Kemudian rumah yang disolati bisa membawa keberkahan. Kemudian bisa menghapus dosa yang sudah dilewati. Kemudian adalah bisa tambah rasa cintanya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah kesimpulan dari hikmah sholat sunat muakkad. Untuk berikutnya Bapak akan kasih tugas kalian untuk memberikan kesimpulan. Saya bagi tugas kelompok, ada kelompok 1 dan kelompok 2. Untuk waktunya saya kasih waktu 3 menit untuk mengerjakan. Silakan berembuk dengan temannya tentang masalah kesimpulan yang Bapak jelaskan tadi. Siap? Ini silakan dirembuk dengan temannya, silakan untuk mengerjakan tugas ini. Ini enggak, ayo, agak balik silakan. Baik, ada yang sudah selesai? Waktunya sudah nyampe? Baik, terima kasih. Seperti itu, kumpulkan. Ini kelompok 1, kelompok 2 ini. Nah, kelompok Oke, perjumpaan kali ini kami tutup ya dengan pembacaan doa bersama-sama dipandu oleh ketua kelas. Dimulai. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.